Enggak dong. Iya nggak sih? Bener. Nah, orang ini kita tuh di masa remaja tuh masih diatur sama orang tua. Iya. Gitu. Di dunia nyata kan saldo rekening lu. Apalagi cowok ya. Boleh tanya abangnya. Jomblo gak? Yang ini juga ditanya kok Jakers jomblo apa enggak. Cek di TikTok sambil gini-giniin celana nih. Oh, tadi kayak gini. Iya. Halo semuanya. Kenalin nih kita dari Podcast Remaja. Gimana nih, Pojakers kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan yang pasti moodnya baik ya. Dan kayak gua lagi sakit-sakitan. Soalnya cuaca di luaran sana tuh kemarin-kemarin emang lagi panas, panas lagi, hujan lagi, terus banget. Bahkan ada yang banjir kan. Iya bener banget nih. Terus juga ditambah selalu tidurnya larut malam, bergadang, scroll TikTok, ngabisin duit. Bener, remaja-remaja zaman sekarang, remaja-remaja Gen Z yang kerjaannya rebahan, begadang, self reward mulu tiap minggu yang bikin boros. Geling ya. Pojakers ini pasti remaja gak sih rata-rata yang nonton? Pasti sih remaja-remaja Gen Z. Gen Z banget. Nah di sini kami punya narasumber yang top banget, top satu gak sih di Benar sih, sosmed. seleb-talk gitu. Kenalin nih dari yang sebelah sini. Ya, gua Faisal Ronald. Waduh, kece banget. Ronald kayak bahasa kayak nama-nama orang luar negeri gitu ya. Iya sih, udah kece banget, kece. Iya. Coba gaya dulu tuh gaya. Gaya. Gimana tuh gimana? Terserah. Mas bebas. Aduh, gak bisa gaya nih. Aduh. Ya udah, kayak ini culture banget yang sebelah sini nih. Anaknya juga anak muda biasa. Sama kayak yang nonton dong remaja. Iya dong. Berarti kita seumuran. Pasti sih. Umuran sih. Coba namanya siapa? Namanya? Gua Akbar, gua 17 tahun. Gua sekarang kelas 12 SMA. Masih belajar berarti. Iya. Bener sih. Ini culture banget ini, coba gaya ini pasti gak suka gaya ini, orangnya gaya banget. Aman aja, Bener sih. aman aja. Bas. Pasti ini yang suka fit check di TikTok sambil gini-giniin celana nih. Oh tadi kayak gini nih. Iya. Bener sih. Boleh. Gimana tadi? Macet gak perjalanan ke sini? Kan Belum. jauh tuh. Macet banget sih tadi. Tadi sempat kejebak macet. Ujung-ujungnya ya Naik minggir, pesen ojol sih. Oh, kirain naik angkot. Panas. Dia juga sempat nelfon gua tadi kan. Oh iya. Iya, tadi sempat nelpon itu. Cuman HP gua lagi di sini kan, terus gua lagi di sana, terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok, ternyata dia udah sampai Oh. curhat kan, macet. Iya. Kalau lu lancar? Aman aja sih soalnya pakai motor. Iya sih, bisa nyelip-nyelip ya. Iya bener. Gimana kalau Bandel gak sih kalau motor lu? Pakai helm nggak nih? Aduh, lupa kayaknya. Aduh, kebiasaan Mendingin nih. gantengan lu ya kayak. Bah, dia Aduh, bener banget. Lu ganteng ini. dia keras, nggak perlu pakai helm nih. Iya. Tapi aman. Backingannya siapa nih? Kopas anak jenderal. Waduh, serem banget Ampun dulu. nih. aja. Sobat Pojakers, jangan diikutin ya yang kayak gini. Itu tuh nggak boleh. Kita harus selalu pakai helm kemanapun. Benar banget. Nah, di sini kalian tuh dompet aman gak sih? Pada sehat-sehat atau sakit-sakitan gitu? Nah, gimana ya? Lagi kurusan dikit sih. Ya. Urusan dikit ya. Lagi rugi ya, lagi bocor apa? Iya itu mata merah mulu. Ini si culture. Gue pakai dompet. Tapi Kekinian banget. iya sih, Kekinian banget. emang wajar sih kalau remaja-remaja sekarang emang lagi boros. Itu udah pasti karena namanya remaja itu pasti banyak ikut-ikutan FOMO, banyak kebutuhan juga sih, apalagi lagi SMA tuh emang lagi banyak-banyaknya kerkom. Itu tuh udah pasti ngeluarin banyak uang. Gengsi sama pertemanan terus Iya. kayaknya yang mau hedon gitu. Nah, ini sih penting banget sih. Nah, kira-kira kalian tuh Kalau misalkan ngatur uang tuh dari gimana sih, dari pengalaman kalian sendiri? Dari siapa dulu nih? Dari yang culture dulu. Yang yang culture
dulu. Tadi siapa namanya? Akbar Arab. Bisa dicari di TikTok. Cari aja di TikTok Di sosial media lainnya. Ada. Jadi dulu papa gue tuh punya perusahaan tongkang. Tongkang dulu apa sih? Ini batu bara tau nggak? Tongkang. Tongkang ya? Tongkat. Aduh, itu tongkat dong. Tongkat. Bisa aja. Jadi gimana lagi? Nih, papa gue dulu tuh punya perusahaan tongkang, sempet naik-naiknya tuh. Soalnya batu bara emang lagi naik kan. Ternyata after covid nih, perusahaan papa gue tuh kolaps, kayak turun drastis gitu. Kerugian di mana-mana. Nah dari situ hidup gue udah mulai berubah banget. Yang biasanya berkecukupan langsung sebrak ya, kayak bener-bener jatuh banget. Nah dari situ gue mulai sadar. Stres ya sih. Stres banget ya. Jadi bilang stres gimana ya? Stres banget lah pastilah, pasti kaget kan. Gitu. Apalagi dari yang berada banget tiba-tiba harus Down ya bener-bener. Ada pikiran tuh down juga. Papa gue bahkan sempet sakit. Papa ini. Papa gue manggilnya papa. karena udah ganti udah jadi papa. Gak bapak ya bapak. Kalau lagi papi. Kalau yang naik Papi. lanjut. coba kalau Faisal Ronald Mau cerita dari mananya nih? yang seru apa ya? Dari awal dong. Dari awal. Kalau lu merintis dari kayak gini nih. Jadi awalnya tuh Tuhan menciptakan Adam. Enggak dong, kejauhan. Itu kejauhan dong. Enggak ini kita tahu aja. Sini gue deketin. Enggak gitu. Di situ aja enggak apa-apa. Ah, jok mulu nih. Biar cair gitu kan, nggak di. Air kali cair. Lanjut. Dari awalnya tuh gue emang dari orang biasa gitu lah, nggak beradab. Jadi gue dulu uang jajan sebenarnya orang tua kalau emang duit mah ada gitu, cuma orang sederhana gitu kan. Ya cuma kalau jajan gue nggak dikasih gitu, jajan seadanya. SD tuh gue nggak ada uang jajan. Oh iya. Iya karena gue langsung balik ke rumah gitu kan, dijemput sama orang tua gue. Jadi makan aja gitu di rumah nggak usah jajan. Iya. Terus dapat uang? Pernah megang uang tapi Pas Pernah. SD gitu. dari apa? Yang dari THR. Oh iya sih, malah anak kecil lebih banyak THR-nya biasanya kalau lebaran ya. Iya. Benar sih, benar. Terus akhirnya biasa tuh anak kecil punya wishlist kayak mau beli sepatu, mau beli Beli mainan gitu. Iya. Dulu tuh sering habis dibuat beli mainan sih. Cuma kan lama-lama makin gede mikir juga gitu kan. terbuka ya. Iya. Open minded lah. Kapan lagi ini dapat duit banyak segini cuma setahun sekali gitu kan. Belum tentu tahun depan hidup masa mau langsung dihabisin sih. Bener sih, harus bener. pinter-pinter ngelolanya ya kan, kita nggak tahu ke depannya bakal ada apa nih. Iya, misalkan tiba-tiba ada temen ngajak nongkrong gitu kan, ngajak main, ayo kita main kemana, main PS atau apa gitu. Jadi masih bisa ngikut lah kalau misalkan kita tahan-tahan nggak langsung sampai keluar semua. Terus dikelola terus. Iya. Bener sih. Nah, kan kalian ini kayak remaja-remaja Gen Z gini ya. Kira-kira susahnya tuh ngatur uangnya tuh kalau lagi ngapain sih? Nih. Misalnya kayak ini mau main ikut teman-teman, terus kalian nahan biar, aduh kayaknya gue hari itu gue nggak boleh nongkrong. Itu kalian tuh gimana cara ngatasinnya tuh kayak gitu tuh? Kalau gue sih pakai ini. Gue kalau gue dapet uang, gue atur nih prioritas, keinginan, sama opsional. Biasanya gue ngambil di opsional karena gue kalau gue bisa spend uang buat dana darurat gitu. Oh iya bener sih, kita Dana darurat penting banget sih. Penting sebenarnya penting banget. Anak-anak muda tuh harus punya dana darurat, jujur aja. Iya sih, bener. Sekarang kan kayak banyak banget kebutuhan kan, apalagi kurikulum sekarang tuh berubah-berubah tuh. Iya sih, banyak terkom gitu-gitu ya. Makanya dari situ. Nggak ngeluarin duit.
banyak terkom, banyak jalan-jalan. Ya sih, sebenarnya lebih banyak tuh self rewardnya ya, apalagi Iya. kan udah kelas 12 tuh pasti kan kalian udah mikir nih, aduh bentar lagi lulus, kita harus banyak-banyakin main, banyak-banyakin kenangan sama teman-teman yang Iya, Bang. pasti ngabisin banyak uang sih Iya, kayak yang gitu tuh. pengen ke pantai kan. sih, bener Mavila. banget. Nah, iya itu. Iya sih. Pasti kalau yang lebih hemat batu, kalau misalkan rencana ke villa, ke pantai, kalau nggak jadi tuh bakalan bahagia banget soalnya duitnya Nggak- tuh nggak kurang, keluar. Iya, iya. jadi tetap aman, terus Aman. tertabung juga kan. Iya sih, benar. Bener banget. Nah jadi Pojakers tuh harus pinter-pinter ngatur uang supaya dompetnya nggak sakit-sakitan, nggak bocor. Bener sih, itu bener banget. Soalnya kalau misalnya uang udah habis tuh udah bingung, minta nggak bakal dikasih, nggak minta kesusahan, lu pusing banget kalau kayak gitu tuh. Kalau menurut Faisal, kalau dari Faisal sendiri, Dari gue cara ngelola uang itu ya, Mm-mm. ya nggak beda jauh sih ya, namanya ngelola uang itu kan pasti caranya sama gitu. Oke. Ya, dari bedain mana kebutuhan dan lain-lain gitu kan. Yang penting mah perbanyak income, perkecil expense gitu. Iya sih, benar. Kita sebagai manusia tuh harus hidup surplus gitu. Mm-mm, sih, benar. jangan mau di zona nyaman terus, harus Iya, keluar dari- harus growing. Misalkan duit, dan mikir kalau hidup kita tuh di masa remaja tuh masih diatur sama orang tua. iya, Gitu. harus bisa inilah usaha kecil-kecilan lah. Iya, Apa kek mikir ke depannya gitu ya. jokin tugas temen kek. Mm-mm. Freelance. Iya, freelance. Lagi rame-rame freelance. Iya, kalau terus affiliate gitu, Oh, iya sih. konten segala macam. Kira-kira di masa remaja kalian ini ada nggak sih bener-bener yang kalian tuh jor-joran banget ngeluarin uang, terus akhirnya kalian kayak, aduh harusnya di uang tuh bisa gue pakai yang lain, tapi malah kepake buat hedon kayak gitu tuh. Kira-kira itu tuh kalau misalnya kalian lagi ngapain sih itu tuh? Ada sih pas lagi awal bulan banget biasanya. Iya sih. Pas lagi bang duit, gue pernah ada cerita, gue sama teman-teman gue tuh nongkrong kan, kayak, wah nih temen gue dia ulang tahun nih, gue pengen banget kayak surprisein. Ya udah dia, gue kasih hadiah dia berapa ya? 12 juta kalau nggak salah. Aduh, anak SMA 12 juta. Kayak giluy. Gue kasih 12 juta, terus pas pulang gue mikir, duh, nih uang bisa buat kebutuhan yang lain. Ya buat beli beras. Iya makanya. Padahal 12 juta itu kalau nggak lu kasih cash gitu kan, lu bisa traktir teman-teman lu yang lain gitu kan. Iya 12 juta. makanya, kayak, aduh sayang banget. Ya mau gimana kan, udah dikasih kan, masa dia minta lagi kan? Kita 12 juta buat berapa bulan ya? 12 bulan. Sebulan sejuta gitu ya? Benar sih. Benar. Dia cuma sehari. Ya, aduh, beda, emang beda. Kalau Faisal sendiri ada nggak kira-kira pengalaman yang kayak gitu tuh? Kalau gua gak terlalu segede dia ya, pengeluarannya paling masih kecil-kecilan gitu kan. Karena dulu gua cuma orang sederhana gitu sih. Ya karena dari main aja sih itu mah, pengeluaran banyak mah karena main. Oh, nongkrong sama temen, Iya. kayak gitu ya? Iya. Pulang sekolah, ayo nongkrong gitu. Jadi ada bagusnya juga dong orang yang introvert di rumah terus yang nggak ngeluarin duit. Itu bagus gak sih? Iya bagus sih sebenarnya. Lebih hemat gitu Iya, ya? lebih dibanding hemat, orang lebih yang hemat. extrovert. Tapi kan Cara yang penting lu di rumah ngapain gitu. Iya, ini harus ada kegiatan ya, nggak yang Iya, yang positif. introvert banget. Benar sih, benar terus sih. ini rencana lulus sekolah. Kalau gue lulus sekolah tuh paling gue mau nyoba nerusin perusahaan papi gue lagi kan. Karena emang harus banget ada yang nerusin kan. Ya, bisnis banget nih otaknya ya. Iya biasa. Emang Jadi- kata laki-laki tuh kayak gitu. Iya sih, ya. Nerusin Bisnis kerja, bisnis bapak kerja. yang kalau bapak yang nggak punya pekerjaan, seenggaknya si anak laki-lakinya ini yang harus punya perusahaan Bener. supaya Karena- hidupin keluarga. Bener. Sebenarnya emang bagus bapaknya ini sih pelaku mindsetnya. Benar. Ya, kalau lu terlahir miskin itu bukan salah lu, tapi kalau lu mati miskin itu salah lu. Oh, benar sih, benar ini. Dengerin deh Kayak si- Sobat Pojakers, dengerin nih. kata-kata mutiara. Kalau Faisal sendiri kira-kira habis lulus tuh ada rencana apa ke depannya? Kuliah kah? Iya, gua kuliah rencana mau ke ini Eropa. Oh iya, Iya. kalau negeri langsung. Iya, gila. Australia, Swiss, Amerika.
Australia di mana sih? Australia itu kan di bawah itu ya, Papua ke bawah ya? Enggak dong, enggak dong. Iya nggak sih? Iya benar. Nah, ketawain. Iya lagi. Terus kan agak jauh ya dari Eropa ya? Jauh jauh sih. Ya pokoknya nggak mau di Indonesia nih. Ya mau sana lah. Ngikutin abang. Oh iya, abang sana. Iya. Boleh. Starboy, abangnya. Nah, enggak lah. Kojakars yang cewek-cewek nih, boleh tanya abangnya. Jomblo nggak? Yang ini Jomblo, juga jomblo. ditanya kok Jakas jomblo apa enggak. Enggak, kalau saya sih udah ada sih. Oh gitu. Hmm, Kira-kira di masa remaja kalian ini gimana sih? Kalian tuh tetap ikut nongkrong, terus tetap bergaul sana sini, tapi uang kalian tuh tetap aman gitu loh. Caranya tuh gimana tuh kira-kira remaja-remaja kayak gini kan? Pasti kalian nggak mau ketinggalan tren dong, yang pasti harus ikut mulu, tapi benar. uang kalian tuh harus tetap aman tuh. Itu tuh kalian punya tips nggak sih? Lebih ke nahan diri aja sih sebenarnya. Nahan diri mah. Tapi sebenarnya mau ya? Mau lah pastilah. Iya. Kalau nurutin gengsi, lu pasti bakal mati. Iya lagi. Gak bakal ada habisnya. Benar. Kalau Faisal sendiri gimana? Ya, sama kayak dia. Turunin gengsi, karena gengsi itu kayak ibarat karat di besi gitu lah. Waduh. Bisa menggerogoti. Terus juga ini ganti ubah circle pertemanan lo gitu kan namanya juga manusia kan ada input proses output gitu Oh, kan iya sih. siklusnya. Nah jadi kalau lo bisa merubah orang-orang di sekitar lo memproses, nanti diri lo bakal berubah gitu, growing, lo bisa jadi lebih hemat. Cari circle yang bisa bikin lo grow, jadi sukses lah. Ngomong-ngomong, ngomongin Aus nih. Aus kita nih. apa kita kasih? Aduh, gimana ini. sih? Dea. Mau minum? Mau lah. Boleh. Kita minum dulu Tapi habis ya. macet-macetan kan? Nanti. Digeserin dulu deh minumnya. Oh sumpah dia. Ini pegawai baru ini. Waduh. Silakan. Makasih deh. Makasih Dea. Kita minum dulu ya. Minum dulu apa? Minum dulu biar enjoy, biar gak terlalu mikirin duit kan. Bima break dulu. Kalau dari kalian berdua sendiri, kira-kira kalian tuh dapat uang selain dari uang orang tua ya? Itu tuh peluang kalian dapat uang tuh dari mana lagi sih? Kalau gue sih dari itulah bantu-bantu temen gitu kan, bantu-bantu ngejualin barang gitu, JB. Awalnya gue juga JB. Terus dari kalau buat kalian yang freelance gitu boleh, itu bisa jadi Tambahan. pendapatan tambahan gitu kan, selain menggantungkan dari orang tua. Apalagi sekarang tuh udah melek teknologi ya, jadi Iya. kalian bisa jualan online, apalagi di TikTok tuh kalian bisa bikin konten-konten, ternyata itu tuh ngasilin uang tuh lumayan besar. Jadi buat remaja-remaja gini itu hitungannya solusi banget sih buat kalian biar nggak ngebebani orang tua ya. Ya remaja-remaja kan udah ada KTP lah, kalian bisa ini beli reksadana atau beli saham, taruhlah di saham buat dana-dana darurat gitu lah. Iya. Invest kecil-kecilan lah ya hitungannya ya. Karena kalau modal kecil kan growingnya nggak bakal gede. Lumayan buat ngindari inflasi. Kalau menurut tuh? Kalau gua sih sebenarnya dari sama aja dari freelance, kayak gua nanam saham di perusahaan lain. Sebenarnya kayak nahan duit tuh gampang ya. Nyari duit tuh gampang, asalkan kalian itu mau yang namanya nahan nafsu buat nggak ikutan kayak FOMO tren gitu. Iya sih, sebenarnya. Ya Tahan aja, ikutin cara gue yang tadi, eh, kayak prioritas, keinginan, sama opsional. Itu Iya sih. manjur banget, jujur, Iya sih. manjur banget jujur. Cara kalian aturnya nih, atur waktu sekolah, atur keuangan, terus cari-cari uang tuh gimana sih? Iya sih, apalagi kan pasti kalau pelajar kan kayak dari pagi sampai sore tuh kalian belajar ya. Itu ngatur waktu belajar kalian di rumah sama
kalian menghasilkan uang dengan kerja tuh kayak gimana di usia remaja, kan susah banget ya pasti. Lu dulu. Gimana? Jujur gue belajar agak di nomor 2 kan gitu ya, yang penting tugas lancar lah, Iya. tugas aman. Belajar tipis-tipis, belajar buat sekolah tipis-tipis, yang belajar buat duitnya lebih banyak karena kan duit itu lebih bikin tekanannya lebih gede daripada nilai gitu kan. Matematika, IPA, biologi, fisika segala macam gitu kan, itu cuma rapot di sekolah. Kalau rapot di dunia nyata kan saldo rekening lu. Iya sih. Hmm. Apalagi cowok ya, cowok tuh tuntutan buat suksesnya mungkin lebih Gede. Lu Bar, Kalau gua sih sebenarnya lebih ke balik sekolah sih. Balik sekolah gua pas sekolah pulang jam berapa? gua pulang sekolah pulang jam 3. Jadi ada spend waktu lah buat Iya sih. kerjaan yang lain. Nah, kalau buat tugas sendiri kadang gua buat jam 9 gitu. Terus karena emang gua sekarang tinggal sendiri nih, jadi gua nggak terlalu belibet lah kalau soal ngurus-ngurus rumah sendiri gitu. Amanannya juga sebenarnya. Menurut lu penting gak sih kalau kita jadi bendahara nih, cara ngatur uangnya tuh bakal pakai banget gak sih di kehidupan kita nanti? Iya. Karena kan bendahara tuh pasti kan kalian ngitungin uang ya. Jadi kalian udah terbiasa juga gitu ngatur uang kalian sendiri. Bendahara di kelas, bendahara OSIS, MBK gitu, itu bakal pakai di kehidupan kita yang sebenarnya atau enggak? Itu pakai sih, itu Pakai banget ya. Pakai banget. Iya, itu ilmu penting itu. Iya sih. Kalau lo bisa mulai dari ngurus yang kecil-kecil, lo pasti bisa ngurus diri lo. Ntar lo bisa growing, bisa terus yang gede lagi untuk ngurus perusahaan gitu. Ya, tapi intinya kalau ada pemasukan sama pengeluaran dicatat aja sih. Iya sih. Iya. Tapi ada juga pejakers yang nyatet sama pengeluarannya tuh cuman diingat-ingat doang. Dikira-kira doang Iya. gitu ya. Heeh. Justru itu bahaya itu. Bahaya. Itu lu bakal kena yang namanya latte effect. Apa tuh? Latte effect itu dari awalnya lu sering nongkrong sekali, hari ini sekali, besoknya makin keseringan gitu kan. Lu nggak lihat pengeluaran lu, tau tuh udah banyak. Hari ini ngopi 20.000, besok 20.000 lagi, besok 20.000 lagi. Setahun jadi berapa tuh? Iya sih benar-benar. Apalagi ngopi, rokok gitu kan. Nah, iya, rokok sih kalau bisa dikurang-kurangin lah. Sebenarnya Gue kalau rokok sih sebenarnya. iya sih remaja jangan dulu deh. Nggak Soalnya baik juga. masih 17 tahun juga kan, masih Masih panjang. Masih paru-paru muda. sehat. Paru-paru sehat. Benar. Udah selesai. Kalau lo lagi anjlok banget nih kayak papi lu waktu itu, solusi lu gimana lagi? Bakalan udah aja nyerah atau tetap berusaha lagi tapi tetap turun, gimana tuh? Sama aja kayak kata-kata roda itu berputar ke atas ke bawah. Ada kalanya kita pasti di bawah, ada kalanya pasti kita di atas. Ya ikutin alurnya aja sambil berusaha. Soalnya usaha tanpa doa juga cuma nggak sih? Doa tanpa usaha juga nggak bisa. Nah kayak gitu. Jadi harus balance antara usaha sama doa. Doa doang nggak usaha percuma, usaha doang nggak doa juga sama. Iya, work of balance lah ya. Yes, benar. Jadi Gojakers tuh mulai dari sekarang nih kalau udah nonton video ini harus lebih melek lagi finansial, harus bisa atur jadwal antara sekolah, kalau masih sekolah, antara sekolah, kerjain tugas, main, terus ini ya kan apa sih, cari uang, ngatur uang, itu penting banget sih kalau udah umur segini. Terus juga kalau misalnya kalian sekolah terus kalian udah punya kerjaan kayak freelance kayak gitu, jangan lupa juga sama tugas kalian sebagai pelajar nih. Jangan mentang-mentang kayak gue bisa nyari uang, gue harus nyari uang terus ninggalin belajar, itu juga nggak boleh ya. Sebenarnya kalau kata Faisal, tipis-tipis belajar. Benar banget. Intinya jangan ketergantungan sama warisan orang tua, terus kekayaan orang tua. Pokoknya lo punya diri lo sendiri, lo harus bisa atur diri lo sendiri, karena diri lo sendiri yang bakal
menunjang kehidupan dia sendiri ya nggak Iya sih? sih benar. Jadi dia kalian tuh harus pintar-pintar mengelola uang, menabung, terus mengesampingkan keinginan kalian dan lebih mengutamakan kebutuhan kalian. Sampai situ aja. Oke. Semoga Pojaker semakin melek finansial dari kami cukup. Semoga juga percakapan kita ini membantu Pojakers juga untuk mengatur uang dan lebih melek lagi ya. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Bye-bye. Bye.